Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa El-Kalam yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama menafsiri ayat ini, muru ahlakum bidzikri wa'malus sholihat. Perintahkan anak-anakmu untuk senantiasa mengingat Allah dan beramal soleh. Itulah satu konsekuensi yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Dari apa kita akan menjaga keluarga kita? Atau dengan apa kita akan bentengi keluarga kita dari neraka? Ini satu pertanyaan yang penting. Maka hal yang paling pokok yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita adalah perkara tauhid, perkara keyakinan, perkara akidah sahihah. Karena tauhid inilah yang menjadi risalah para nabi. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, melainkan Allah perintahkan untuk menyerukan, untuk menyampaikan kepada publik annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Artinya para nabi dan para rasul sepakat bahwa risalah yang mereka emban adalah risalah tauhid. Adapun syariat bisa jadi antara nabi dan rasul berbeda syariatnya, tapi mereka sama dalam perkara tauhid. Maka perkara tauhid ini perkara yang paling dasar untuk kita tanamkan kepada keluarga kita. Itulah yang disampaikan Luqman Nur Hakim kepada anaknya. Nasihat yang sangat berharga yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seraya berkata, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, kata Luqman Nur Hakim, janganlah engkau sekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik. Karena sesungguhnya syirik itu perbuatan dolim yang besar. Innahu ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu perbuatan dolim yang besar. Syirik itu bisa membatalkan keimanan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, khususnya pemirsa El-Kalam yang berbahagia, ada satu hadis qudsi yang itu cukup bisa kita jadikan sebagai motivasi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa la yusyriku bi la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya kelak nanti kamu datang kepadaku, kau hadir di hadapanku pada yaumil qiyamah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ingat, dosa sepenuh bumi itu artinya semua dosa dia lakukan. Lakin la tusyriku bi, akan tapi kamu tidak berbuat syirik. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka niscaya aku akan datangi engkau, aku akan hadir di hadapanmu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah. Syaratnya satu, tidak syirik. Syaratnya satu, tauhid masih terjaga. Tauhid tidak ternodai oleh syirik. Karena begitu tauhid ternodai oleh syirik, maka batalah keimanan kita. Maka itu yang akan menjadikan hancur amalan kita. Lain asyrokta layah batonna amaluka. Jikalau engkau melakukan kesyirikan, maka akan hancur semua amal. Tidak hanya amalan yang kita sedang lakukan, tapi semuanya amalan. Maka kalau orang melakukan syirik besar, ya, dia akan membatalkan amal, membatalkan iman juga. Ya, walaupun syirik para ulama membagi menjadi tiga, itu pun khilaf ya.
Ada yang ngomong 4, ada yang ngomong 3. Yang ngomong 3 ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik khafi. Ya, tentunya ini harus kita pelajari karena tauhid itu lawannya syirik. Ya, sehingga kembali kepada materi kita, selamatkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan. Ajarkan kepada mereka tentang tauhid. Karena tauhid memiliki keutamaan yang besar. Seperti hadis qudsi yang saya sampaikan tadi, seberapa besar dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau mereka tidak syirik masih ada harapan masuk surga. Kalau mereka tidak syirik masih ada harapan Allah mengampuni semua dosanya. Ini hal yang menarik. Kenapa tauhid menjadi risalah nubuwah? Hal yang menarik juga, ini juga hadits qudsi ya. Suatu saat Musa memohon kepada Allah untuk diajari satu ajaran yang tidak diajarkan kepada nabi-nabi yang lain. Katanya, ya Allah, alimni syai'an, ajarkan kepada saya sesuatu yang itu tidak dilakukan oleh para nabi yang lain. Maka Allah berkata kepada Musa, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Jawab Musa apa? Kullu nabiyyin yaqulu hadza ya. Semua nabi mengatakan kalimat la ilaha illallah, semuanya nabi, semua rasul. Kata Allah, demi Allah wahai Musa. Ya, atau Allah mengatakan, kalau seandainya kalimat tauhid ini ditimbang di satu timbangan, kalimat tauhid di satu timbangan dan semua amalan di timbangan yang lain, lamalat kalimatut la ilaha illallah. Maka niscaya semua amalan itu akan lebih berat kalimat tauhid daripada amalan-amalan yang lain. Subhanallah. Jadi kalimat tauhid itu bisa, nilainya itu bisa mengalahkan kepada amalan-amalan yang lain. Ini menunjukkan bahwa pentingnya tauhid, dan tauhid itu menjadi dasar agama. Tidak cukup seperti itu, saudara sekalian. Kalau Anda mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka Anda harus belajar tauhid. Karena tauhid adalah syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kullu nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang diijabahi. Setiap nabi punya dakwah, punya doa yang spesial, pasti dijabahi oleh Allah. Namun Nabi mengatakan, fakhtafaitu wa da'autu yaumal qiyamati syafi'an li ummati. Subhanallah. Aku simpan doa yang mustajab ini, dan nanti aku akan pakai pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada umatku. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi halat lahu syafaati. Barang siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tauhidnya benar, akidahnya shahihah, keyakinannya kepada Allah benar, baik keyakinan rububiyahnya, uluhiyahnya atau asma sifatnya benar, maka itu orang yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Lantas apa? Lantas bagaimana kita menghubungkan tauhid ini dengan Ramadan? Saudara sekalian dimuliakan Allah, kita bisa buka dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya ulama besar Abdurrahman bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Beliau membagi orang puasa pada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam, yaitu puasa yang hanya berkutat pada urusan makan, minum, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Puasa yang di atasnya adalah puasanya orang khusus, yaitu puasa yang mampu mencegah anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan dosa. Artinya, dia tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi dia juga bisa mampu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Namun, ada satu puasa yang sangat istimewa, yaitu puasanya orang yang istimewa. Khawasul khawas, puasanya orang istimewa. Bagaimana itu? Yaitu puasa yang bisa menjadikan seorang pribadi yang beriman dan bertauhid kepada Allah, dia sudah tidak tertarik dengan perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang remah, perkara-perkara duniawi. Dia nggak tertarik lagi sudah. Apalagi dia akan memburu urusan dunia yang akan menjadikan
rusak akhiratnya, dia akan tinggalkan itu semua. Maka tanamkan tauhid, karena Ramadan mengajarkan kita tentang tauhid kepada Allah. Akhukum fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.